Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Pada video kali ini, kami akan membahas lanjutan extra chapter yang ada pada manga Tokyo Revengers. Walaupun ini hanya cerita sisipan, namun cerita ini sangat berpengaruh pada jalan cerita utama dalam Tokyo Revengers. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan alasan Kazutora tidak menyukai Maiki saat awal pertama kali bertemu. Itu semua bisa terjadi karena Kazutora mempunyai trauma masa kecil dengan ayahnya yang sangat keras dalam mendidiknya. Oleh sebab itu, Kazutora sangat membenci orang yang mempunyai sifat yang egois dan arogan seperti ayahnya. Sialnya, ia melihat Maiki dengan sudut pandang seperti itu. Namun kejutan muncul di akhir chapter di mana ia melihat Maiki malah menendang ayah Kazutora secara tiba-tiba. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Mitsuya, Draken, dan juga Pachin yang tertawa terbahak-bahak karena Maiki menendang ayah Kazutora. Mereka tertawa sangat puas dengan kebodohan yang Maiki lakukan. Namun Maiki menjawab jika dia mengira orang itu hendak menculik Kazutora. Tetapi Draken tetap tertawa puas dengan apa yang dilakukan Maiki, karena pada umumnya tidak ada orang yang berani menghajar ayah orang lain kecuali Maiki. Kemudian Baji menambahi, dan setelah masalah besar yang dia buat, orang ini mengatakan sesuatu yang bodoh seperti "aku tidak mau menundukkan kepalaku". Terlihat saat itu Baji mewakili Maiki untuk meminta maaf kepada ayah Kazutora. Kemudian Pachin menimpali, "Kalau dia seorang penculik, kau pikir dia akan diculik dengan begitu mudahnya? Pukulan Kazutora itu kuat, kau tahu itu bukan? Benar kan Kazutora?" Terlihat Pachin mencoba bertanya kepada Kazutora yang hanya melamun saja dari tadi. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Saat itu Kazutora hanya menjawab dengan pelan pertanyaan Pachin. Oleh sebab itu Pachin bertanya apa yang sedang Kazutora pikirkan. Kemudian Kazutora memanggil nama Maiki. Sontak Maiki dan juga Baji menoleh ke arah Kazutora yang memanggilnya. Setelah itu Kazutora berkata, "Sekarang aku tahu kenapa kau dikagumi oleh banyak orang, dan aku mengakuimu dengan apa yang kau perbuat. Tapi maafkan aku jika aku merasa lebih baik saat aku sendiri." Sebenarnya Kazutora ingin berkata hal yang lain. Walaupun ia belum terlalu akrab dengan semua anggota grup, kenyataannya Kazutora ingin mereka menjadi temannya. Tetapi Kazutora masih merasa takut jika dia dikhianati oleh seorang teman. Itulah yang membuat Kazutora berkata jika ia lebih baik saat sendiri. Saat Kazutora berbalik dan meninggalkan Maiki serta yang lainnya, Kazutora berkata dalam hati, "Jika aku sendirian dari awal, maka tidak ada yang bisa mengkhianatiku. Itulah sebabnya aku akan mengatasi masalahku sendiri." Kazutora berpikir seperti itu karena ia masih trauma atas kekecewaan yang ia dapatkan sewaktu ia masih bergaul dengan Junpei dahulu. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, tanpa disangka Kazutora bertemu dengan kawan lamanya Junpei. Tetapi kali ini Junpei tidak sendirian. Ia mengajak semua teman-temannya untuk menghadang Kazutora. Puluhan orang menghadang jalan Kazutora yang seorang diri. Pada momen itu Kazutora berkata dalam hatinya, "Siapapun pasti akan selalu berkhianat, mau itu ayah, ibu, ataupun teman. Semuanya hanyalah kumpulan orang bodoh." Kemudian Kazutora berkata pada Junpei, "Jika ini hanya perkara balas dendam, kenapa kau tidak melakukannya sendiri?" Kini di hadapan Kazutora sudah berdiri puluhan orang yang siap menghajarnya. Tetapi Kazutora tetaplah Kazutora. Dengan tekad yang kuat, ia berlari seorang diri menerjang puluhan orang di depannya. "Majulah kalian para sampah yang bisanya main keroyokan." Seolah menerima tantangan Kazutora, orang-orang Junpei juga menyeringai sinis melihat Kazutora yang begitu bersemangat. Sesaat kemudian, Kazutora terbangun dari pingsannya. Ia membuka matanya dan merasakan sakit di seluruh badannya. Tetapi ia sadar pertarungannya belum berakhir. Ia mulai bangkit kembali dari posisinya dan berkata, "Junpei ataupun para sampah itu sekalipun, aku akan menyerangnya saat mereka tertidur dan menyelesaikan mereka semua." Tetapi tiba-tiba Kazutora dikagetkan dengan suara seseorang yang ia kenal. "Menakutkan sekali wajahmu itu. Kau selalu saja membuat wajah seperti itu. Itulah sebabnya kau tidak bisa mencari teman.
Ternyata orang yang berada di samping Kajutora adalah Baji yang datang di saat yang tepat. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Sontak Kajutora sangat kaget dengan keberadaan Baji. Oleh karena itu, ia bertanya apa yang dilakukan Baji di sini. Kemudian Baji menjawab, "Maiki memanggilku dan aku dengar kau dipukuli seseorang. Tetapi saat aku sampai, lihatlah di sana." Baji mengatakan itu sembari menunjukkan sesuatu kepada Kajutora yang membuatnya sangat terkejut setengah mati. Ternyata, puluhan orang yang dihadapi Kajutora tadi sudah terkapar tak berkutik di hadapan Maiki yang tak terkalahkan. Mereka semua pingsan dihajar Maiki seorang diri. Terlihat ekspresi Maiki yang sedang fokus nampak begitu mengerikan. Tatapannya sangat tajam seolah-olah siap menerkam lawan yang menghalangi jalannya. Kajutora yang melihat itu juga sangat terkejut. Ia tidak mengira jika Maiki akan membantai semua orang sendirian. Apalagi ia sampai pingsan saat menghadapi mereka semua tadi. Kemudian dalam keterkejutannya, Kajutora disadarkan oleh suara Baji yang memanggil namanya. "Hei Kajutora, ini bukan seperti kita ramai-ramai main keroyokan. Ini lebih seperti jika salah satu dari kita terluka, kita akan melindunginya dengan sekuat tenaga." Kajutora hanya bisa terdiam mendengarkan semua perkataan Baji, sembari melihat Maiki yang nampak superior di depannya. Baji mengatakan jika itu adalah hal yang terpenting. Sesaat kemudian, Maiki menoleh ke arah Kajutora lalu tertawa melihat Kajutora yang sudah terbangun. "Oh, kau sudah bangun Kajutora?" Kemudian Maiki berjalan mendekati Kajutora. Tetapi Kajutora berkata, "Maiki, jangan melakukan sesuatu sesukamu. Aku yang akan mengatasi sendiri semua masalahku." Kajutora mengatakan semua itu dengan tatapan ke arah Maiki. Tetapi Maiki malah menjulurkan tangannya kepada Kajutora sembari berkata, "Jangan khawatir Kajutora, karena kau itu milikku." Maiki menatap Kajutora dengan tatapan yang sangat meyakinkan. Hal itu membuat Kajutora merasakan kedamaian di dalam hatinya, sehingga ia hanya bisa mendengarkan saja semua yang diucapkan Maiki. "Rasa sakitmu, penderitaanmu, semuanya ada padaku." Maiki kembali melanjutkan perkataannya. Kali ini ia tersenyum ke arah Kajutora yang nampak tak berdaya. Seolah-olah Maiki memberikan energi kepada Kajutora supaya ia lebih bisa mempercayai temannya. Dan setelah mendengar perkataan Maiki, Kajutora hanya bisa menangis meneteskan air matanya. Lalu chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan kegelisahan Kajutora akan ketidakpercayaannya terhadap seorang teman. Itu semua ia rasakan karena trauma masa lalu dari orang tuanya dan juga Junpeke yang telah mengkhianatinya. Namun ketika ia bertekad untuk menghadapi semua masalahnya sendiri, Maiki datang untuk mendukung dirinya. Bukan hanya itu, Baji juga meyakinkan Kajutora bahwa ia tidak sendirian. Ia mempunyai teman-teman yang akan selalu berdiri di belakangnya untuk mendukungnya. Dan disanalah Maiki menjulurkan tangannya untuk berbagi penderitaan dengan Kajutora. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.